Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa, kita beribadah pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin pagi hari ini dan Roh Kudusnya bekerja untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kita mengucap syukur atas anugerah yang kita bisa beribadah dan mendengarkan firman-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan Roh Kudus membimbing kita untuk mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Sudah 3 bulan di tahun yang 21 ini kita lewati selama masa pandemi ini. Suka duka, banyak persoalan, banyak sukacita. Kita mengalami suatu proses dalam kehidupan, yaitu proses ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada proses tentang kesehatan, ada proses tentang kehidupan untuk mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus, kita menjalani sebuah proses-proses dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menguji iman kita, di mana Tuhan menguji semua kepercayaan kita kepada Dia. Nah, saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus lahir baru. Setelah kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Karena apa? Setiap menjalani ciptaan baru, setiap orang mengubah pola pikir, selalu menyertakan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Setiap menjalani kehidupan, setelah lahir baru, kita mengubah pola pikir kita, selalu menyertakan Tuhan dalam hidup. Setiap kita melangkah, setiap perbuatan, setiap kehidupan, kita menyertakan Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Jadi kita mengubah konsep dalam hidup. Saya katakan yang pertama, taruhlah Tuhan di dalam kepala. Kenapa saya katakan menaruh Tuhan di dalam kepala kita? Sebab semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan sudah menjadi penguasa di dalam hidup kita karena kita sudah lahir baru. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengalami hidup yang baru. Paradigma, pikiran, perbuatan, Tuhan ada di dalamnya. Kita fokus, kita melakukan segala sesuatu, kita harus sepadan, setuju dengan firman Tuhan. Mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Dari semua kita melakukan kehidupan, cara berpikir kita ada di dalam Dia. Jadi hidup kita ada tuntunan Tuhan. Saudara terkasih, kita menaruh Tuhan di dalam diri kita, karena di dalam diri kita Tuhan telah menjadi penguasa hidup kita. Sebab Dia sudah menguasai kita, karena kita telah dibeli, telah lunas dibayar. Jadi semua kita tertuju pada Yesus, penguasa hidup kita, karena kita sudah ciptaan baru. Karena setiap ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru kita berjalan bersama-sama Tuhan. Pikiran kita, fokus kita, Tuhan ada di dalam pikiran kita, melakukan kebenaran, melakukan segala apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan. Pertama, taruhlah Tuhan di dalam hati. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Saya katakan di sini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi menaruh Tuhan di dalam hati kita, karena hati kita adalah suatu tanah yang subur untuk menabur suatu kebaikan di dalam kehidupan ini. Dikatakan, hiduplah dengan penuh murah hati, hiduplah dengan sabar dan lemah lembut dan penuh penguasaan diri, dan selalu mengucap syukur. Taruhlah Tuhan di dalam hatimu, karena hati yang menentukan di dalam suatu kehidupan. Kalau Tuhan tidak ditaruh di dalam hati kita, kita akan melakukan segala kehidupan seperti di dalam dunia. Membenci, kita egois, kita marah, kita sakit hati, kita sombong. Tapi kalau Tuhan ditaruh di dalam hati kita, kita akan murah hati, kita akan lemah lembut, kita akan sabar, kita akan menguasai diri, kita akan selalu mengucap syukur dalam hidup kita. Jadi taruhlah Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita menjadi ciptaan baru, Tuhan sebagai fokus, Tuhan sebagai yang utama untuk menentukan kehidupan kita. Yang pertama tadi, Tuhan ditaruh di kepala kita. Segala apa yang kita perbuat, kita berpikir tertuju Tuhan. Kita buang yang lama, kita menjalani hidup yang baru, karena yang baru sudah datang. Kedua, kita menaruh Tuhan di dalam hati kita. Supaya kita murah hati, kita lemah lembut, kita menguasai diri, dan kita selalu mengucap syukur. Ketiga, menaruh Tuhan dalam berkat-berkat yang diberikan. Kita baca di Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Bapak Ibu, kalau kita memberi sedekah, dikatakan Tuhan, janganlah engkau mencanakan hal seperti yang dilakukan orang munafik. Kenapa di sini dikatakan orang munafik? Karena setiap kita memberi, kita selalu memberitahukan, selalu kita supaya orang tahu gitu Bapak Ibu. Jadi setiap memberi, jangan seperti orang munafik, supaya mereka dipuji orang. Jadi apa yang sudah kita berikan, kita dipuji orang, yaitu upahnya. Maka di dalam Yesus nggak sama dengan orang dunia. Jadi dikatakan menaruh Tuhan dalam berkat-berkat yang diberikan. Kita bekerja, kita mendapatkan upah. Kita bekerja, mendapatkan berkat. Berkat itulah yang menjadikan kita hidup menjadi baru, menjadi ciptaan baru, sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan tidak menjadi hambatan di dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat berkat, supaya kita mendapat anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah saling berbagi, memberi dengan tulus dan ikhlas. Persembahan yang terbaik adalah hati yang tulus dan kejujuran. Dan perbuatan kita itulah yang menentukan dalam hidup kita. Jangan membenci orang yang melebihimu, tetapi ambillah yang terbaik dari kelebihannya. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang yang melebihi itu, jangan kau membenci, tapi ambillah yang terbaik. Lakukan seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, hidup ditentukan oleh perbuatan, bukan dari perkataan. Dan dari seberapa yang kamu taburkan di dalam kehidupan, kita semua adalah ciptaan baru. Bukan apa yang kita katakan perbuatan, tetapi apa yang kita perbuat. Bukan dari seberapa yang kamu taburkan dalam kehidupan kita, semua adalah ciptaan baru. Apakah kita murah hati? Ataukah kita keras hati? Itulah pilihan. Jadi perbuatan kita itulah yang menjadi pintu rezeki kita. Jadi mulai sekarang bukalah pintu rumahmu untuk orang yang kurang beruntung dalam kehidupan. Itulah firman Tuhan. Taruhlah Tuhan dimanapun dalam kehidupan kita yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa memuliakan dan meninggikan Dia. Itulah Injil Kristus. Setelah kita menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu percaya bahwa hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu selalu berfokus kepada Tuhan. Apa yang kau pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang kau kerjakan, setiap langkahmu, setiap apa yang kita lakukan, fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Kita bukan hidup di dalam yang lama. Kita buang semuanya. Paradigma berubah. Kita menaruh Tuhan di dalam kepala, di dalam hati,
di dalam langkah kehidupan kita. Itulah yang kehendaki Tuhan, agar kita bisa memuliakan dan meninggikan Dia. Barang siapa meninggikan Kristus, Dia adalah ciptaan baru yang layak ditinggikan. Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan Dia, Dia adalah ciptaan baru, Dia yang layak ditinggikan. Hari-hari ini kita merasa sedih. Banyak anak-anak Tuhan yang berguguran imannya. Karena apa? Karena dia berjalan di dalam kekuatannya sendiri. Dia capek. Dia tidak menemukan kebenaran. Apa yang mereka lakukan, dia selalu merasa takut, merasa bimbang. Karena di masa pandemi ini semua serba sulit. Hatinya keras. Dia merasa Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menolong dia. Dan setiap langkahnya, dia selalu berkata, susah. Karena pandemi, karena persoalan. Padahal di saat-saat ini adalah suatu proses. Setiap anak-anak Tuhan diproses menjadi sebuah ciptaan baru. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Selama engkau menjadi ciptaan baru, bahwa Tuhan ada di kepalamu, Tuhan ada di hatimu, Tuhan ada di langkah hidupmu. Jangan khawatir. Itu janji Tuhan, bahwa semuanya akan ditinggikan. Bahwa semua apa yang kita lakukan dalam hidup itu, Tuhan akan meninggikannya. Tuhan akan memberi berkat. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan. Buanglah keegoisan. Buanglah kemarahan, kebencian. Buanglah kesombongan dalam hidup. Karena engkau ciptaan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo Bapak Ibu, kita ciptaan baru, kita berubah, kita pikirkan apa yang ada di dalam Yesus. Kita berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan, kita melangkah untuk Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir, serahkan semua hidupmu pada Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Karena hidup kita ada di dalam penguasaan Dia. Kita percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Kita percaya pagi hari ini kita mulai bangkit. Kita fokus. Semua hidup kita percayakan kepada Dia. Karena Dia adalah pokok anggur. Karena Dia adalah gembala yang baik. Semua kita serahkan di dalam Dia. Kita serahkan di dalam pokok anggur. Karena kita ranting-rantingnya. Karena Dia seorang gembala. Kita adalah domba. Bapak Ibu, percaya sama Dia. Yesus adalah Allah. Yesus penguasa hidupmu. Dia Allah yang luar biasa. Jangan takut lagi, Bapak. Terserahlah kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah Gembala yang baik. Hari-hari ini saya percaya ketakutan, kebimbangan menghantui setiap orang. Tapi kita adalah ciptaan baru. Kita harus berubah. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Dia sesuai
dengan rencana dan rancangannya. Saya percaya Tuhan berkati. Injil Kristus, barang siapa meninggikan dia, dia adalah ciptaan baru yang layak ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan yang terbaik pagi hari ini. Engkau memberikan firman-Mu menjadi kekuatan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar anak-anak bisa kuat menghadapi hari-hari ini. Karena hari-hari yang membuat kita ketakutan, hari-hari yang membuat kita bingung. Tapi saya percaya bahwa setiap apa yang kita gantungkan kepada Tuhan, yang dikatakan kita adalah ciptaan baru, di dalam segala hal kita ada Tuhan. Di kepala kita taruh, di dalam pikiran kita ada Tuhan. Di dalam hati kita setia, di dalam setiap langkah-langkah kita ada Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman. Baik, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkati.